你师傅的功法。另外两大宗门任何炼魂境的弟子，梦一和皇甫贤帝的实力孰强孰弱很难预料，毫不比梦一和皇甫贤帝逊色。他们修炼的功法，阳春便是金族侍卫的头。金族如今已经成了斗魂一脉首席段苍穹，气脉首席谢绝尘，究竟属于哪股势力？宗主，弟子何德何能？不认定的下任宗主。本宗主迟早要让确定能否完成你的谋略，便是金族侍卫的统领，如今已经成了丹麦的老古董。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kemarin udah pada puas belum menonton Lord Shahao atau jangan-jangan baru hari ini nontonnya? Mimi pastikan bakal puas sih, seru begitu. Karena Shahao full power bersama kedua saudaranya melawan sang Raja 6 Mahkota guys. Buat kalian yang belum menonton silakan ditonton ya guys. Oke, hari ini kita masuk ke part 287 nih Tian Zhejun, di mana kita semua bakal melihat hanya bakal diberikan informasi rahasia oleh sang ketua sekte. Jadi bakal ada informasi soal mata-mata di sekte mereka guys. Hayo, apakah bakal diberitahu siapa saja mata-matanya dan bagaimanakah tindakan Tanya nanti? Bakal ada rencana untuk melawan para mata-mata itu nanti ya guys. Jikalau berdasarkan part kemarin, mereka itu sudah diberikan libur sebelum berangkat ke Istana Jiwa Ilahi. Tanya menghampiri Suping menggunakan mode gurunya dan pamit selama 1 tahun lebih. Walaupun Suping tahu sebenarnya itu adalah Tanyun yang pengen mengikuti uji coba kualifikasi, tetapi di sini Suping sangat berani guys. Mengajak gurunya buat minum-minum, lalu setelah mabuk, dia menyatakan cintanya kepada Tanyun di hadapan gurunya langsung, di mana itu adalah Tanyun. Auto bingung lah dia pak boy kita ya kan. Singkat cerita, keesokan harinya sudah tiba, waktunya untuk mereka berangkat. Tanyun membawa beberapa orang untuk ikut, yaitu kedua wanitanya ditambah si Nankong Rusui, adiknya Yu Qin. Sengaja dia guys membawa semua wanitanya nih, dasar dia pakboy ya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Ketua Tantai tiba-tiba menasihati si Tanyun agar dalam uji kualifikasi ini tidak semua bergantung kepada Tanyun seorang. Memang kekuatan Tanyun itu sudah tidak perlu dipungkiri lagi sangat kuat, tapi sekarang kan ditemani oleh Xian dan Meng Yi yang terkenal kuat juga. Jadi ketua sekte pengen tahu nih, seberapa besarkah peluang kedua wanita ini bisa menang melawan para murid dari sekte musuh. Tanya pastikan kemampuan dari kedua wanitanya ini cukup untuk mengalahkan para murid manapun di ranah alam pemurnian jiwa. Jadi nggak perlu khawatir kalau melawan murid-murid sekte musuh. Lagi pula teknik-teknik pemberian Tanya itu tidak tertandingi ya kan? Nah tetapi guys, Tanya juga yakin kalau Xiao dan Zian memiliki kemampuan luar biasa tidak kalah dari Meng Yi dan Xian Er. 你师傅的功法。另外两大宗门任何炼魂境的弟子，梦一和皇甫贤帝的实力。 Kalau mereka berempat bertarung nih, tidak bisa ditebak manakah yang bakal menang dan manakah yang bakal kalah. Yes, benar sekali. Semua wanita Tanyun itu harus dibuat kuat supaya bisa menjaga diri ya. Hehehe. 孰强孰弱很难预料，毫不比梦一和皇甫贤帝逊色。 Tapi Tanyun sempat meminta izin agar membiarkan Xiao dan Zian bergabung ke divisi berjasanya, dengan alasan mereka berdua tidaklah aman di divisinya masing-masing. Kita tahu Tanyun sangat dekat dengan ketua Tantai, jadi harusnya masalah kecil seperti itu sangatlah mudah bagi ketua Tantai untuk menyelesaikannya. Tentu mereka berdua diizinkan memasuki divisi berjasa. Dengan ini divisi mereka pun bertambah 2 murid berbakat lagi ya guys. Makin overpower aja nih divisi berjasa.
Jian dan Xiao auto senang buka main karena bisa berkumpul dengan Tan Yun dan Meng Yi. Jadi sekarang nggak perlu LDR lagi ya guys, hehe. 此事交给本宗主了。武魂一脉，弟子实在不放心。 Namun tiba-tiba, Ketua Tan Tai mengajak Tan Yun untuk mengobrol berduaan. Mereka pun berpindah ke ruang pertemuan dan Ketua Tan Tai langsung mengatakan kalau ada berita terkait klan Jin atau matahari emas. Buat kayak lupa, klan Jin yang sudah pernah menyerang tetua Qin Feng sampai sekarat ya guys. Dan dia sempat menyerang Tan Yun juga. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ketua Tan Tai, klan Jin ini tidak bisa diremehkan. Karena latihan yang mereka miliki itu sempat hampir mendominasi zaman kuno karena memang sangat kuat. Selain itu, klan Jin ini dikuasai oleh divisi Pil. Dan orang yang memimpinnya adalah Gong Sun Yang Chun, sang ketua divisi Pil Gerbang Suci. Wadidaw. 他们修炼的功法，阳春便是金族侍卫的头。金族如今已经成了 Dia lagi guys. Jadi untuk sekarang Suping tidak boleh balas dendam kepada Gong Sun Yang Chun. Soalnya ada klan Jin di belakangnya yang sangat kuat melindungi dia guys. Bahaya kalau asal main serang nih. Nah, karena Tan Yun adalah orang yang paling dipercayai oleh Ketua Tan Tai dan paling dia hargai, ada satu rahasia yang pengen dia ungkapkan. Tetapi rahasia ini tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Ketua Tan Tai mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan daftar nama mata-mata yang sudah dia selidiki sejauh ini. Tan Yun pun melihat isi dari nama itu, dan di sana ada dua nama yang cukup familiar, yaitu Murong Shishi Ketua Divisi Senjata bersama Ketua Divisi Pil Tan Xing Ying. Itu sempat membuat si Tan Yun kaget dan tidak percaya. Awalnya Tan Yun kira ini si Ketua Tan Tai udah salah nulis nih. Tapi kan sangat tidak mungkin bagi seorang Ketua Tan Tai asal menulis nama orang, ya kan? Identitas mereka berdua memang patut untuk diperiksa. Kalau Tan Xing Ying masih diselidiki latar belakangnya, sementara identitas Murong Shishi sebagai mata-mata itu sudah terungkap. Selain mereka ada juga nama Gong Sun Yang Chun, Xie Jue Chen, Zhu Daosheng, dan lain-lainnya guys. Mereka semua adalah ketua divisi di Gerbang Peri semua. Namanya ada banyak banget. Selain semua ketua divisi, ada juga 39 tetua dari ke-9 divisi yang patut dicurigai. 后魂一脉首席段苍穹，气脉首席谢绝尘， 究竟属于哪股势力？ Makin banyak aja nih. Sehingga Ketua Tan Tai memperingatkan, kalau di masa depan bertemu dengan orang-orang ini, maka Tan Yun harus berhati-hati karena mereka ini mata-mata gak bakal segan-segan menyakiti Tan Yun. Tenang saja. Ada kera iblis yang siap melindungi. Hehe. 本宗主器重你。 圣门竟有这么多外部势力的奸细。 Tapi guys, itu kan yang baru ketahuan di divisi Gerbang Peri aja nih. Nah, di luar masih ada banyak lagi, dan kekuatan di belakang mereka itu semua tidak terprediksi. Mungkin lebih kuat-kuat malah. Waduh, bakal sangat sulit untuk dilawan tentunya. Ini menandakan kalau sekte Huangfu itu dalam bahaya, karena begitu banyak mata-mata tersebar di dalam sekte. 皇府圣宗已经被渗透到如此地步， 势力更是错综复杂。 Maka dari itu, Ketua Tan Tai mempersiapkan kekuatan rahasia yang nantinya bakal digunakan untuk mengatasi keadaan darurat di masa depan. Nah, Ketua Tan Tai pengen tahu nih, apa yang bakal Tan Yun lakukan jika dia bertemu masalah seperti ini sebagai seorang ketua sekte. Tan Yun sih tidak berani menjawab karena dia sadar dengan statusnya sebagai seorang murid. Lagi pula dia tidak berani jujur karena takut nantinya Ketua Tan Tai salah paham. 本宗主会误解你的。 以弟子的身份，不敢妄议宗门大。 Ketua Tan Tai ngerti guys, tapi dia pastikan kalau Tan Yun akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya yang dia percayai. Wadidaw, tentu itu membuat dia kaget dong.
Semenjak Tan Yun memberikan rencana jenius miliknya kepada Ketua Tan Tai, dari situlah sang ketua terkesan dan percaya akan kemampuan Tan Yun. 宗主，弟子何德何能？不认定的下任宗主，本宗主迟早要让。 Tapi walaupun rencana strategi Tan Yun itu luar biasa, Ketua Tan Tai kurang yakin bisa menyelesaikan semuanya. Jadi ketika Ketua Tan Tai meninggal nanti, dia berharap Tan Yun lah yang akan meneruskan ambisi rencana tersebut. Loh, kok Ketua Sekte nggak yakin sama diri sendiri ya guys? Oh tentu saja dong. 确定能否完成你的谋略，本宗主就看好你。 Di Sekte Huangfu, ada banyak sekali orang yang membenci dan ingin mencabut nyawa sang Ketua Tan Tai. Jadi pasti ada satu hari di mana dia bakal diserang oleh mereka guys. Dan kalau dia gagal bertahan, maka Tan Yun lah yang harus meneruskan ambisi ini. Tan Yun berjanji, kalau memang semua itu terjadi, maka dia bakal memenuhi semua keinginan yang Ketua Tan Tai harapkan. Nah, karena Tan Yun sudah dipercaya akan menjadi pemimpin sekte berikutnya, maka sang Ketua Tan Tai bertanya lagi, apa yang bakal dia lakukan kalau bertemu masalah ini sebagai seorang pemimpin sekte. Kebetulan Tan Yun memiliki 3 cara. Yang pertama, mempersiapkan kekuatan diam-diam. Sampai kekuatan itu cukup kuat, maka tangkap semua mata-mata dengan kekuatan itu. Tapi di satu sisi, mereka juga harus bersiap untuk melawan kekuatan yang berada di belakang para mata-mata ini. Itu cara terakhir ya guys. Sebelum itu terjadi, masih ada cara kedua. Tan Yun ingin berinisiatif, menangkap satu persatu mata-mata, dan menghabisi kekuatan di belakang mereka satu persatu juga. Kan kalau semisal 1 lawan 1, itu pasti lebih oke, lebih mampu ya guys, daripada melawan semuanya langsung. Nah, cara yang terakhir yaitu menaklukkan musuh sepenuhnya menggunakan metode penyiksaan supaya mereka bersedia menyerah dan patuh. Karena semua rencana yang Tan Yun paparkan itu sesuai dengan keinginan Ketua Tan Tai, itu membuat sang Ketua Tan Tai semakin percaya kepada Tan Yun. 让他们甘愿俯首称臣。最后一策是什么？正合本宗主的心意。 Soalnya mereka memiliki pemikiran yang sama guys. Karena semua sudah diomongkan, maka waktunya untuk Tan Yun beristirahat. Di satu sisi dia berpikir harus mencari waktu untuk berbicara kepada Su Ping terkait Kong Su Yang Chun. Mereka harus membuat rencana khusus dalam menghadapi dia nanti. Soalnya kan kita tahu Yang Chun dikelilingi oleh klan Jin yang sangat kuat. Gak bisa asal serang nih guys. 便是金族侍卫的统领，如今已经成了丹麦的老古董。 Nah, kira-kira apa yang terjadi untuk part selanjutnya guys? Apakah akhirnya bakal bertemu dengan Nan Kong Yu Chin lagi? Itu sudah pasti. So langsung saja, buat part 287 Ni Tian Zhejun, kita semua bakal melihat Ruya Wuji ketika melihat kehadirannya Tan Yun, dirinya langsung terkejut dan kesal. Ternyata Tan Yun yang dikira sudah meninggal 6 tahun lalu itu masih hidup. Tentu saja, karena murid sekte peri abadimu masih banyak yang harus aku habisi. Jadi aku belum boleh meninggal dulu nih, balas si Tan Yun. Waduh. Setelah itu Ruya Wuji pun mengumpulkan para tetua dan juga ketua Jikeyi. Dia mengatakan kalau bocah tengik itu masih hidup. 6 tahun lalu saat uji coba di alam rahasia mereka, semua murid yang meninggal di sana itu karena ulahnya Tan Yun. Itu juga berhasil membuat ketua juga murka guys. Dia yakinkan besok saat uji kualifikasi dimulai, itulah saatnya bagi Tan Yun untuk masuk ke neraka alias dihabisi. Wadidaw. Berarti next episode bakal full bertarung nih guys. Dan tentu ketemu Yu Qin dong. Hehe. So seperti biasa,
Update lagi nanti untuk part 288 episode 309 Ni Tian Zhejun yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat dan hari Senin. Seperti biasa siang hari ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.